Arsenal memasuki musim 2025-2026 dengan harapan meraih beberapa trofi bergengsi. Mampukah mereka melakukannya? Ada banyak pertanyaan yang harus dijawab menjelang musim baru. 3 tahun, 3 perebutan gelar, 3 kali finish di posisi kedua. Itulah takdir Arsenal yang dikenal sebagai spesialis runner-up. Setelah hampir gagal di 3 musim terakhir, semua orang di Arsenal menyambut musim baru dengan sangat berharap tahun ini berbeda. Pertanyaan untuk musim ini adalah, apakah datangnya Gyökeres dapat beradaptasi dengan cepat di Liga Premier dan menerjemahkan naluri mencetak golnya ke liga yang lebih besar? Ia belum pernah bermain di salah satu dari 5 liga top Eropa, meskipun ia mencetak 6 gol dalam 8 pertandingan Liga Champions musim lalu. Jika ia mampu mencetak gol dengan konsisten, pertanyaan selanjutnya bagi Arsenal adalah, apakah itu semua yang mereka butuhkan untuk mengalahkan Liverpool dan Manchester City dalam perebutan gelar juara? Jelas dikatakan bahwa lebih banyak gol akan meningkatkan peluang mereka untuk sukses. Tetapi masuknya Gyökeres berarti akan ada satu pemain lagi yang tersingkir. Pemain itu bisa jadi Kai Havertz yang terlepas dari segala keterbatasannya sebagai pencetak gol, memberikan banyak kontribusi bagi tim terutama saat menguasai bola. Dalam diri Gyökeres, Arsenal memiliki striker yang gemilang, tetapi itu tidak serta-merta berarti mereka akan langsung berkembang dan cukup baik untuk memenangkan gelar. Di sisi lain, sementara rekor Arsenal melawan tim-tim papan tengah musim lalu sangat mengecewakan. The Gunners hanya menang 6 dari 18 laga melawan 9 tim peringkat 7-15 tanpa pernah menang 2 kali atas tim-tim itu. Meski tampil kuat melawan tim 6 besar dan mengalahkan semua tim 5 terbawah, performa buruk melawan tim-tim tengah menjadi kelemahan utama mereka. The Gunners hanya menang 33,3% dari laga melawan tim tengah, dibandingkan 70% melawan tim lainnya. Arsenal tentunya perlu memenangkan beberapa pertandingan lagi melawan tim-tim papan tengah musim ini. Kekuatan yang lebih mendalam yang sudah mereka miliki sekarang akan membantu, dan itu bisa menjadi pembeda dalam mengatasi beberapa tim papan tengah yang sulit dikalahkan Arsenal musim lalu. Manajer Arsenal sangat berambisi meraih trofi bergengsi dan timnya dinilai cukup kuat untuk itu. Namun mereka belum mencapai target di Liga Premier maupun Liga Champions. Sejauh ini, Piala FA 2020 masih jadi satu-satunya trofi di era Arteta, dan itu pun diraih dengan skuad yang kini sudah tidak ada lagi. Di bawah pelatih Spanyol, Arsenal berkembang pesat dari posisi 8 menjadi penantang gelar. Meski ia dianggap sukses, sebagian orang menilai kemajuan itu butuh bukti nyata berupa trofi. Jika musim ini kembali gagal, apalagi setelah belanja besar, kesabaran publik bisa menipis. Meski terasa tidak adil, tim ini cukup bagus untuk juara dan tidak ada waktu yang lebih tepat selain sekarang. Lebih lanjut, memang Arsenal kembali dengan skuad lebih matang dan ambisi besar merebut gelar. Konsistensi jadi kunci di musim penuh persaingan ini. Namun tak hanya Arsenal, MU juga bersiap hadapi ancaman striker anyar seperti Gyökeres dan Sesko yang siap mengguncang Liga Inggris. Penyerang anyar Arsenal, Victor Gyökeres, sudah tak sabar menantikan pertandingan perdana Liga Inggris 2025-2026. Pemain berusia 27 tahun itu siap memberikan ancaman ke Old Trafford. Ancaman itu terlihat dari sebiji gol Gyökeres saat melawan Athletic Bilbao pekan kemarin. Sumbangsi 1 gol ini membuat Meriam London menang 3-0. Gyökeres membuka skor setelah berhasil melepaskan diri dari kawalan bek lawan untuk menyundul umpan silang mendalam Martin Zubimendi melewati kiper Unai Simon. Arteta menilai gol tersebut adalah bukti insting tajam sang striker. Lebih lanjut, laga big match Arsenal melawan Manchester United menjadi tantangan pertama bagi Arsenal di bawah asuhan Mikel Arteta. Pertandingan yang akan digelar di markas Setan Merah Old Trafford pada Minggu 17 Agustus ini diprediksi akan berlangsung sengit. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Victor Gyökeres menunjukkan optimisme tingginya. Atmosfer dan dukungan yang luar biasa, siap untuk Minggu, tulis penyerang asal Swedia itu. Pesan singkat ini seolah menjadi sinyal kesiapan dirinya untuk membuktikan kualitasnya di panggung Liga Inggris bersama Arsenal. Musim lalu, performa kedua tim bak bumi dan langit. Arsenal berhasil finish di posisi kedua, sementara Manchester United terpuruk di peringkat ke-15. Meski begitu, Arsenal tak boleh meremehkan kekuatan Manchester United yang kini dilatih Ruben Amorim.
Pada bursa transfer musim panas ini, Setan Merah melakukan perombakan besar-besaran untuk bangkit dari keterpurukan. Tidak mau kalah dari Arsenal yang memboyong sejumlah pemain bintang. Manchester United memboyong 4 pemain baru, diantaranya Diego Leon, Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, dan Benjamin Sesko. 3 nama terakhir akan menjadi trisula lini depan baru United dalam formasi 3-4-3 andalan Ruben Amorim. Di sisi lain, Arsenal juga tak mau kalah. Skuad Mikel Arteta juga melakukan perombakan besar untuk meningkatkan performa tim. Kehadiran para pemain baru ini membuat laga perdana Liga Inggris antara Arsenal dan Manchester United dipastikan akan menjadi pertunjukan menegangkan yang patut dinanti. Kemudian, di kubu lain yaitu Manchester United, pelatih MU Ruben Amorim menyiapkan kondisi para pemain jelang melawan The Gunners. Mereka yang baru pulih cedera akan mengikuti laga uji coba tertutup. Menurut The Times, United mempertimbangkan menggelar laga di pusat latihan Carrington melawan klub lokal. Tujuannya, memberi kesempatan Sesko mendapatkan menit bermain seusai resmi bergabung dari RB Leipzig dengan nilai transfer 74 juta pound sterling atau 1,6 triliun. Meski detail pertandingan masih dirahasiakan, kabar lebih lanjut diyakini akan muncul dalam beberapa hari ke depan seiring MU berpacu mematangkan persiapan. Pertarungan panas di Liga Inggris antara Manchester United versus Arsenal semakin seru dengan kehadiran striker tajam seperti Gyökeres dan Sesko. Meski begitu, di sisi lain, mantan pelatih Sporting CP Ruben Amorim mengaku pusing dengan para pemainnya, ditambah Arsenal kini menjelma sebagai tim yang menakutkan musim ini berkat kedalaman skuad yang semakin solid dan merata di semua lini. Sebelumnya, pelatih Manchester United Ruben Amorim dilanda dilema menjelang duel melawan Arsenal. Diakui sang nahkoda dirinya pusing buat menetapkan pemain di setiap posisi. Namun, di sisi lain, Amorim senang karena punya banyak stok pemain berkualitas. Sementara itu, Arsenal yang menutup pramusim dengan hasil yang memuaskan di Emirates Cup akhir pekan kemarin membuat Zubimendi, gelandang asal Spanyol, mengirim pesan terselubung kepada Manchester United yang akan menjadi lawan perdana Arsenal di Premier League musim ini. Ia meyakini masih banyak potensi yang bisa dimaksimalkan oleh The Gunners untuk meraih kemenangan. Apalagi, menurut manajer Arsenal Mikel Arteta menilai timnya kini punya kedalaman skuad yang sangat baik. Hal ini bakal memudahkannya dalam meramu strategi. Di setiap posisi sekarang kami memiliki kualitas yang berbeda. Banyak pemain yang dapat bermain di berbagai posisi dengan fleksibilitas tinggi, menghadirkan berbagai kualitas dan ancaman. Jadi, kami akan mengelolanya sebaik mungkin untuk menjaga semua orang pemain kompak, bersemangat, dan fakta bahwa kami bisa mengubah susunan pemain kapan saja dan menyulitkan lawan. Tutup Mikel Arteta dikutip dari situs Arsenal.